Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu Bang? Insyaallah. Insya Allah. Ini pagi-pagi ini kita dapat kabar luar biasa nih. Katanya Indonesia jauh dari jurang resesi. Saya takut ada likuifaksi aja ya. Kalau jurang kan jauh tuh, kalau likuifaksi bisa di bawah kaki kita gitu. Nah, tapi selain itu juga saya ingin dengar ini Bang Iksanuddin Nursi melihat pola orang dengan pengguna LPG 3 kg akan dirubah kepada listrik. Apa karena suplai listriknya over atau macam mana ini? Apa yang akan terjadi nih ketika listrik dirubah-rubah di kampung-kampung ini? Nah, mungkin awalan itu dulu Bang, kita bincang-bincang tentang keadaan yang ada. Silakan Bang, saya dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kalau jauh dari krisis, mestinya Pertalite sama BBG itu nggak naik tuh. Nah, itu. Jadi kalau dia bilang ngomong sebelumnya Indonesia akan menghadapi krisis pangan, keuangan, dan energi, triple F, krisis. Lalu serta-merta menjadi BO karena Bank Dunia menyatakan tahun depan gelap. Lalu diingetin masyarakat, dunia ke depan, tahun depan kita akan gelap. Itu kan BO tuh ya. Mau melakukan kajian terus ya aja gitu. Ya logikanya menjadi begini kalau saya sih ngeliatnya. Kita juga nggak usah bilang nggak akan krisis, kita juga bilang nggak usah kita punya fundamental makro kokoh. Ambil aja indikator-indikator apa yang disebut dengan fundamental makro itu kokoh. Gitu. Minimal ada 3 kalau dilihat dari nilai tukar. Ini baru dari nilai tukar nih ada 3. Nilai tukarnya sendiri, inflasi, dan suku bunga. Ngapain terus gopoh-gopoh ngatur-ngatur BLT? Itu kan karena inflasi. Gimana mau bilang fundamental makro kokoh? Gitu. Ngapain sibuk-sibuk suku bunga acuan dinaikin? Itu kan karena problem krisis di nilai tukar. Itu satu. Gitu. Yang kedua, utang terhadap PDB naik apa enggak? Yang ketiga kita lihat tax ratio, yang berikutnya kita lihat keseimbangan primer, berikutnya lagi debt service ratio kita lihat. Itu kan indikator-indikator yang kayak gitu. Yang berikutnya dari segi sektor realnya, kita impor gula apa enggak gitu. Impor kita pada harga tidak perang banyak masih tinggi apa enggak gitu. Kedelai. Kemarin kenapa sibuk soal cabai, harga telur aja nggak mampu diatur sampai harganya terus-terus berubah kayak gitu. Itu kan krisis gitu. Kalau nggak mau bilang krisis ya bilang deh resesi gitu. Kalau nggak mau bilang krisis, karena pengertian krisis adalah dalam 2 semester berturut-turut pertumbuhan ekonomi menurun. Dan disebut dengan resesi adalah dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi menurun. Sebelumnya juga kan diakui ada stagflasi. Stagflasi adalah gitu ya, di satu sisi pertumbuhan melambat, tapi di sisi lain inflasi mendorong tinggi. Nah, kan kena juga, kan disebut juga. Jadi simpang siur gitu, nggak ada pendapat yang saya ingin mengatakan kalau kebijakan pemerintah, ucapan-ucapan pemerintahnya nggak ada yang bisa dipegang, itu melahirkan kesulitan tersendiri dari aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial itu melahirkan apa yang saya sebut dalam buku saya, social distrust. Gitu. Pada aspek ekonomi itu melahirkan economic distrust. Kalau economic distrust muncul, ya nggak akan ada investasi dari pihak swasta. Ya, itu muncul dari angka perbankan. Apa yang muncul dari angka perbankan? Perbankan LDR-nya rendah walaupun IPK-nya naik dan pihak ketiganya naik. Perbandingan antara pinjaman dengan dana yang diperolehnya tetap bergerak di bawah 90%, gitu. Bergerak di 88, 87. Itu nunjukin namanya perbankan prosiklikal.
Jadi dari siklus konjungtur siklus itu dia ikutin, dia nggak mau ngelawan, pemerintah ngelawan, kontra kan, dengan cara melakukan stimulus ekonomi sana sini gitu. BI-nya kadang ikut, kadang enggak, kan artinya baik fiskal maupun moneter belum tentu sejalan karena ketakutan pada inflasi, karena ketakutan pada nilai suku bunga. Gitu. Itu kalau dilihat dari Indonesia jauh dari jurang krisis. Gitu. Tapi pada saatnya sama, kan dia punya maksud. Maksudnya adalah kita nggak perlu cemas. Tapi kan udah diingetin duluan tadi, seperti bahasa-bahasa yang tadi. Tahun depan gelap, ini begini, ini begini, ini begini, gitu. Itu satu. Yang berikutnya soal BBG 3 kg diminta beralih ke kompor listrik. Isu ini muncul sebenarnya di zaman Sofian Basir jadi dirut PLN. Motifnya adalah agar kita mengurangi ketergantungan pada impor LPG, karena impor LPG itu distandarisasi pada harga crude price Saudi Aramco. Turun naiknya crude price Saudi Aramco menentukan benchmark price pada harga gas LPG. Nah, LPG kita impor. Gitu. Tidak sepenuhnya bisa dihasilkan dari kilang. Artinya kan pertama ada kebijakan yang nggak selesai. Kebijakan yang tidak selesai itu soal bagaimana penggunaan gas alam. Kan sudah lama digagas dari zaman SBY dulu agar kita menggunakan gas alam kita untuk kebutuhan dalam negeri dengan membangun infrastruktur distribusi gas gitu. Itu di daerah saya sudah terjadi distribusi penyaluran gas alam itu langsung gitu. ke rumah ya. Tapi kan nggak semuanya merata. Tapi bayangkan kalau dari era SBY itu betul-betul dibangun pendayagunaan era penggunaan gas alam, natural gas. Beda kan dengan yang namanya LPG, liquid petroleum gas gitu. Dengan gas alam itu beda. Nah, baru kemudian kita lihat pergeseran ke penggunaan kompor listrik. Penggunaan kompor listrik itu meningkatkan lagi konsumsi listrik karena memang mereka kelebihan elektrifikasi, rasio elektrifikasi. Sekarang rasio elektrifikasi itu sudah 95%, bahkan terus meningkat sampai 97 terus mereka naikin. Ditambah lagi dengan kemarin PLN mendapat PMN 5 triliun dengan alasan untuk daerah-daerah tujuan wisata. Motifnya adalah penyerapan pemakaian listrik kan, karena pertumbuhan tidak sampai 7%. Padahal penambahan 35 gigawatt atau 35.000 megawatt itu asumsi pertumbuhan 7%. Kalau pertumbuhannya cuma rata-rata 4,65, maka sesungguhnya cukup dengan pasokan 25.000 megawatt atau 25 gigawatt. Nah, kelebihan pasokan itu sekarang kita tanya lagi. Siapa yang masuk? Swasta. Swasta masuknya dengan cara gimana? Anda ambil, Anda pakai, tidak pakai, Anda harus bayar. Ya, listrik naik terus harganya. Nah, itu berarti ketika nanti juga diminta berubah pasokannya dari kompor listrik, dari BBG ke kompor listrik, ya suatu saat harga listrik terus naik. Sekarang ini tidak kelihatan naik lebih cepat karena kemudian masih ada subsidi aja. Nanti dengan alasan macam-macam dihilangkan. Nah, kemarin saya sudah beberapa kali dihubungin teman-teman SPPLN gitu ya. Untuk bicara soal holdingisasi PLN. Yang saya bilang nanti motifnya akan menjual subholding itu. Asing lagi. Karena power plant-nya sudah milik swasta, gitu ya. Retailnya sudah milik swasta. Yang belum tuh transmisi sama distribusi. Nah, kalau begitu, jika diubah nanti dari BBG 3 kg ke listrik, dengan kompor harus bermodal sendiri gitu ya. Kan itu beli kompor listrik mahal. Memang gampang. Yang awal dikasih gratis katanya gitu. Iya, enggak, mana ada gratis. Emang pemerintah mau nyiapin gratis satu kompor listrik itu kan tetap aja harganya sekitar 300 ribuan. Apalagi sampai dua set, satu kompor 2 set gitu. Karena rumah tangga sekarang rata-rata segitu gitu. Iya. Rata-rata dua kompor. Udah.
Kalau 2 kompor berarti kan harganya lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal itu ya harus siap itu naik itunya harganya. Nah, berarti problem berikutnya Anda diminta belanja konsumsi masyarakat. Nah, di tengah daya beli masyarakat sedang kepukul, untuk mereka yang 3 kilogram ini kan orang-orang menengah bawah gitu. Bahkan kalau saya lihat tukang gorengan itu pakai 3 kilogram. Tukang itu macam-macam pakai 3 kilogram. Nah, nanti gimana? Itu pengaruhnya ke baterai. Gitu. Ya, memang ini baru urusan kompornya, Bang. Ini belum urusan makanannya. Ini ada 2 berita, Bang, yang saya lihat ya. Selain India akan menyetop ekspor berasnya, kita juga melihat Pak Jokowi baru ngeh urusan kedelai ini karena harus dibeli dengan 10.000. Walaupun barang ini dari Amerika 7.700 pasarannya. Suruh BUMN lagi yang beli, kata berita yang pagi ini dari CNN. Nah, sementara urusan makanan juga kata guru besar IPB ini, dia membuat sebuah tulisan yang menyangkut 50% rakyat Indonesia alami kelaparan tersembunyi. Kelaparan tapi tersembunyi. Ini istiqomah atau macam mana ini? Hidden hunger kayak begini, Bang. Kurang vitamin atau kebanyakan makan mie rebus tuh gimana orang kita ini, Bang? Silakan, Bang. Ujungnya akhirnya kurang vitamin. Oh, gitu. Ujungnya kurang vitamin. Nyakitan ya. Jadi artinya kan kalau hitung kalori gitu ya, kita butuh 2.200 kalori per hari. Nah, ketika tidak tercapai 2.200 kalori, dia tetap makan. Tapi makannya tidak sampai memenuhi 2.200 kalori per hari gitu. Ya kurang jadinya ya. Tersembunyi mereka tapi tidak sampai kelaparan benar gitu. Karena sudah dalam bahasa yang lain kebutuhan konsumsi total kebutuhan kalorinya itu dikurangin gitu. 50% loh, gede loh, Bang. Dari 200. Dan itu disebabkan sederhana kok itu penyebabnya yang udah saya bilang 7 tahun lalu itu daya beli yang ambruk. Daya beli terpukul sehingga tidak mampu kemampuan membeli yang cukup, ya begitu jadi jatuhnya. Kan kalau saya menggunakan data Asian Development Bank soal masyarakat yang dekat dengan miskin, masyarakat yang miskin absolut gitu ya, itu kan saya menghitung sejak tahun lalu ada 115 juta. Ada 115 juta gitu kalau diambil begitu. Tapi pada saat yang sama ketika pemulihan ekonomi kemarin berjalan lewat situasi COVID, kan cuma beberapa gelintir manusia yang tambah kaya, yang makanya mobil tetap permintaannya naik tinggi gitu. Iya. Jadi gini juga artinya berubah. hanya kelompok tertentu yang menikmati situasi itu. Padahal kita keluar duitnya, kalau saya lihat berapa ratus triliun gitu kayak gitu ya, 600 sekian triliun gitu. Dari 1.000 sekian diturunin jadi. Saya kemarin baru mempelajari kembali laporan realisasi fiskal di rentang waktu COVID 2020-2021 gitu. Karena saya sedang memburu data yang sukar sekali dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi untuk di cross-check mana angka-angka yang benar. Karena berkaitan dengan saya sedang memburu apakah memang program pengungkapan sukarela itu meningkatkan kemampuan pendapatan apa enggak gitu. Dicari datanya untuk dikonfirmasi, diverifikasi sama divalidasi susah banget sih. Akhirnya malah melabrak kemana-mana. Dari situ saya tahu, ternyata yang menikmati alokasi program pemulihan ekonomi itu bukan rakyat. Rakyat emang dapat dengan BLT itu. Tapi rakyat kan dapatnya tidak. Ditambah dengan BLT bansos fiktifnya gimana? Wah, itu data lagi. Ini urusan data kalau udah begitu. Iya, artinya lagi-lagi problematiknya. Kalau kita bilang tadi ada guru besar IPB ngomongnya gitu ya. Lalu ditambah lagi dengan program perlindungan data pribadi kayak gitu. Gimana perlindungan data pribadi bisa dilakukan? Anda memang punya bisa apa di hardware-nya? Sepanjang hardware Anda tidak produksi sendiri, Anda nggak bisa melakukan perlindungan sungguh-sungguh kok. Jangankan Indonesia yang nggak bisa bikin hardware piranti kerasnya, yang bisa bikin piranti keras aja bisa dijebol tuh sama anak Indonesia. Gitu ya. Jadi
heran deh sama. Kemarin saya ngomong soal CBDC, Central Banking Digital Currency. Itu ada 7 masalah besar di belakang Central Banking Digital Currency itu. Iya, ujung-ujungnya Pembajakan ya. Pasrah. Nanti bang orang Indonesia aman dengan menggunakan itu. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah, ini bangsa apa ya kayak gini ya. Semua didigitalisasi kan, nanti juga bayar tol hanya pakai si mata satu. Ini kan kalau terjadi sesuatu atau apa gitu, si hacker ini iseng gitu, wassalam ceritanya begitu. Apa begitu bang? Kalau yang soal bayar tol itu investasi teknologinya tinggi loh, sehingga nanti setiap pemilik mobil itu harus membeli alatnya seharga 1,5 juta. Jadi sebenarnya ini sudah mereka rancang bulan puasa kemarin, 2 bulan sebelum bulan puasa gitu ya. Terus kemudian mereka uji coba di beberapa tempat. Istilah saya camp to camp. Bukan pakai handphone saja gitu, bukan? Bukan, pakai camp to camp. Camp to camp, jadi kamera ke kamera. Mereka nanti di tiap pintu tol ada kamera. Iya. Dengan alasan mereka mempercepat alasan mereka untuk menunda kemacetan. Jadi mereka bicaranya camp to camp. Jadi bisa camp to camp gitu, bisa juga pakai handphone. Yang pasti kan di handphone ada kamera juga. Iya, betul. Tapi kalau pakai investasi alatnya, itu kita mesti beli lagi. Nah, nanti tiap orang yang belanja mobil harus beli lagi alat itu, ditambah dengan misalnya harga mobil 307 juta kayak Anda misalnya beli sekarang mobil-mobil yang kelas menengah ke bawah gitu, bukan menengah ke atas ya. Ya, levelnya sebutlah kelas menengah. Harga sekitar 307 sampai dengan 310. Nanti ditambah lagi sekitar 1,5 juta untuk membeli peralatan untuk masuk jalan tol. Apa poinnya? Jalanan tetap komersial jadi. Dan makin komersial. Selamat ya Indonesia pasal 33-nya gitu ya. Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang kita mesti ada gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini kan hajat hidup orang banyak. Misalnya sekarang ini ada kabar, hari ini tuh kita baca itu komisaris Pertamina tuh diganti sama Menteri BUMN. Dadakan kali itu, tapi komisaris utamanya enggak nih. Ada apa dengan Pertamina sebenarnya bang? Ini kan hajat hidup orang banyak yang sesuai undang-undang ini, ya begitulah. Gimana bang sebenarnya? Kalau Pertamina, ini kebetulan saya pegang data Pertamina up to date banget. Karena saya terakhir presentasi di Balikpapan di refinery unit 5 di refinery unit berapa? 4 atau 5 tuh yang di Balikpapan. Saya bicara di depan para pekerja Pertamina se-Indonesia. Nah, saya menyebut kalau saya lihat dari data Pertamina sendiri gitu ya, tentang berapa jumlah utangnya, berapa jumlah kekayaannya, kemana larinya, dan ujung-ujungnya kayak apa. Salah satu kata yang saya dapat adalah Pertamina kokoh menempatkan posisi produknya sebagai produk komersial. Itu yang kemarin saya ungkapkan dalam rangka diskusi di Rasil. Satu. Yang kedua, sesungguhnya kalau mau dilihat untuk memperbaiki Pertamina, yang katanya tadinya mau melampaui Petronas, padahal Petronas asal-muasalnya nyontoh kita gitu ya, dengan modal kontrak karyanya. Persoalan pokoknya kan karena Pertamina sendiri, ini menarik di sini, kan sesungguhnya di bawah kekuasaan tertentu. Jadi ada kekuasaan tertentu yang memang memanage Pertamina, yang mengendalikan Pertamina. Direksi di situ cuma sekedar menjalankan siapa yang menguasai Pertamina gitu. Nah, itu terjadi bukan hanya sekarang, dari yang sebelumnya sudah seperti itu. Nah, problematiknya menjadi ketika yang namanya sumur-sumur di Indonesia berkurang, sementara yang namanya konsumsi terus meningkat. Dalam bahasa yang lain, produksi dalam negeri berkurang, konsumsi dalam negeri meningkat, maka kan terjadi impor. Maka pertanyaan besarnya, impornya impor minyak olahan atau impor minyak mentah? Nah, kalau kita bilang kita impor dua-duanya, maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah harga yang disodorkan dari Pertamina itu harga campuran, atau harga impor, atau harga dalam negeri? Kan Pertamina nggak pernah terbuka. Jadi kalau saya sampai ngutik-ngutik, sekali lagi ini kutik-kutikan saya 17 tahun lalu, bukan baru. Gitu ya. Satu yang berikutnya, apakah pertanyaan besarnya dengan ditutupnya Petra,
tapi menghadirkan integrated supply chain dari Pertamina, harga beli Pertamina itu jauh lebih baik atau lebih mahal atau sama aja? Nggak tahu kita. Kan nggak jelas juga. Iya. Rahasia Lalu perusahaan. Pertamina tetap diminta untuk bicara tentang kebijakan satu harga. Di satu sisi, Pertamina tetap diukur pada 4 hal. Ukuran keuangan, ya kan, kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya lagi bicara tentang bagaimana internal bisnis, proses bisnis internal. Lalu berikutnya inovasi, dan pada saat yang sama cepat-cepat lo melakukan energi baru terbarukan, sediakan. Nah, lo pusing nggak? Wah, semua penugasannya luar biasa. Ya, yang saya mau bilang begini, kecepatan Anda mengganti fosil ke energi baru terbarukan di saat yang sama diikuti dengan kecepatan Anda menyediakan konsumsi, itu menjadi sebuah problematik tersendiri. Akselerasi konsumsi yang demikian rupa ditambah dengan kecepatan mengganti dari fosil ke baru terbarukan, itu butuh biaya luar biasa, dan Anda kemudian langsung dengan nikmat, iya kami akan mengganti ke energi baru terbarukan dengan memasang stasiun pengisian listrik di mana-mana. Itu memang bukan investasi. Investasinya dari mana? Apakah Anda tidak sedang menyediakan itu bagi kepentingan swasta gitu loh? Oh iya, karena listriknya punya swasta ya. Harga pasar, Anda nggak setuju sebuah SPBU dengan harga jual lebih murah, Anda perintah naikin katanya. Gimana tuh? Ada kekacauan menurut saya di situ. Panic market yang terjadi, dan panic market itu bukan dari produsen, bukan dari konsumen. Panic market itu justru dari regulator. Itu kan kacau. Jadi saya ingin mengatakan gini, panic market itu, pasar yang panik itu bisa dilihat dari sesungguhnya lebih kepada produsen, konsumen. Tidak pernah terjadi panic market itu dari yang namanya produsen. Nah, sekarang yang terjadi panic market tidak terjadi pada yang namanya produsen, tapi terjadi pada yang namanya konsumen dan pada regulator. Apa artinya? Nggak ada kepastian hukum. Kalau yang disebut dengan panik pada produsen, itu disebabkan karena ketidakmampuan mereka misalnya menyediakan barang di pasar dengan baik, di tengah namanya kompetitor menyediakan barang dengan baik. Pada saat yang sama kita bisa lihat SPBU sel tenang-tenang aja tuh, SPBU yang asing tenang-tenang aja tuh, tidak seperti SPBU Pertamina gitu. Turun, naik biasa. Itu kan ini cerita panjang dari yang saya sebut sejak awal soal Undang-Undang 22 tahun 2001. Sementara Undang-Undang Kelistrikan itu adalah Undang-Undang 22 tahun 2022 gitu loh. Yang kemudian digeser menjadi Undang-Undang 39. Ini problematiknya mendasar gitu loh, dan itu tidak diselesaikan gitu. Ya kita sibuk soal pemilu 24 daripada gitu, udahlah kita sibuk aja pemilu 2024. Lalu kita sibuklah soal yang namanya Bjorka, kita sibuklah soal yang namanya Sambo, kita ini ya memang ya ini urusan Bjorka ini baru disahkan nih, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Ini apakah data pemilu ini kan itu lagi urusan data ya kan, 15 juta waktu itu data goib yang diributkan. 2 tahun menjelang pemilu timbul lagi isu itu. Gimana ini Bang urusan data dan bongkaran? Selama yang namanya kita tidak bisa melindungi data pribadi, selama yang namanya KPT fiktif berlangsung, selama yang namanya kehadiran tenaga kerja asing itu sedemikian rupa bebasnya, ya problemnya akan terus berulang. KTP fiktif itu berarti pemilih fiktif. Selama kasus besarnya di pemilih fiktif tidak terselesaikan, ya selama itu sesungguhnya pemilu itu tidak memenuhi prinsip jujur dan langsung, umum, bebas, rahasia dan adil gitu. Jujur dan jurdil gitu. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu kan sekedar kata-kata gitu. Ini yang Pak SBY turun gunung, naiknya kapan, tapi kan dulu juga dia ngalamin masalah ini kan gitu kan. Itu istilahnya salah. Seolah-olah dia pendekar yang akan menyelamatkan. Seolah-olah. Salah, itu salah banget itu. Kalau saya lihat seolah-olah dia akan turun gunung dan menyelesaikan masalah gitu. No, please look at yourself. Itu harusnya.
Nggak kelar-kelar kita ngomongin dalam negeri, Bang. Kita ingin ajak pendengar kita ini berwawasan mancanegara juga, Bang. Ini kan Alkisah Eropa lagi uring-uringan ini. Jerman kanselernya itu sampai ke Saudi walaupun punya masalah dengan siapa tuh wartawan yang hilang di Turki. Dia datang karena urusan gas atau apa. Ini kan sebab dari BUMN Rusia, Gazprom yang menyetop. Gampang saja kok kalau mau buka keran, kata Rusia. Ukraina ini akankah menjadi musim dingin yang sedemikian parah di Eropa? Sebentar lagi mereka masuk musim dingin ini di sana. Apa akan terjadi di Eropa di tengah resesi ke resesi? Alam pun akan menghantam mereka gitu. Gimana, Bang? Ketika NATO dengan bangga menyatakan kami akan terus memasok Ukraina, dan bahkan berita dari New York Times, Washington Post, dan beberapa media bergengsi menyatakan pasukan Ukraina sudah berhasil mengambil alih kota Kiev, gitu ya. Satu hari kemudian dengan tenang Putin menyatakan kami akan menghentikan total pasokan gas ke Eropa. Ketika Eropa beringkatan, dahsyat gitu loh. Itu Putin bukan sekadar menikmati sanksi ekonomi yang diberikan oleh NATO gitu, oleh Amerika, tapi dia melawan sanksi itu, sama seperti bagaimana pertarungan dagang antara Cina dengan Amerika terus berlanjut, dan Cina tetap melakukan perlawanan, terbukti dengan bagaimana mereka bermain di semiconductor dan beberapa tempat lain. Saya baru saja membaca dari laporan Peterson Institute International Economic ya. Saya terkejut, ini dahsyat juga di pertarungannya gitu. Nah, kalau dilihat dari musim dingin yang akan segera menyerang dimulai bulan Oktober, November, dan memuncak di Desember nanti, sampai dalam kajian teman-teman itu minusnya sampai minus 10 tuh, Aisan tadi. Minus 10 derajat, bukan minus 10 Fahrenheit. Minus 10 derajat. Bahkan di beberapa tempat katanya bisa sampai minus 12 katanya. Lebih dingin lagi, lebih. Kebayang nggak kalau nggak ada gas? Orang akan mengalami hipotermia gitu, kedinginan menggigil. Dan mati ujungnya kalau hipotermia. Itu artinya apa? Kebijakan diambil oleh NATO, kebijakannya sama sekali berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Dan itu siap dilakukan, dan karena itu Amerika serta-merta terburu-buru tidak merealisasi perjanjiannya dengan beberapa negara yang bisa memasok gas dengan cepat ke Uni Eropa. Itu yang dulu ketika Donald Trump maki-maki Qatar sebagai pusat pembiayaan teroris, di-approach kembali, lalu Saudi Aramco, pokoknya negara-negara penghasil gas terbesar deh, gitu ya. Nah, sementara pada saat yang sama gitu, kehadiran Xi Jinping kemarin di negara-negara berada dalam pengaruh Rusia, itu tetap dalam pembicaraan dagang gitu, seolah tidak terjadi apa-apa, misalnya dengan Uzbekistan, kumpul-kumpul ya. Yang unik Turki, ke sono oke, ke sini oke gitu kan. Iya, jadi kalau dilihat dari ini, dunia sedang bergolak, tapi di sisi lain karena modelnya adalah memang to be or not to be, double or nothing gitu ya, dalam cara berpikir NATO, jadi begitu. Putin juga sebenarnya dalam posisi double or nothing, to be or not to be gitu. Harusnya Indonesia ini bisa berperan gitu, Bang. Harusnya kalau kita punya sebuah marwah atau apa, ini negeri kan luar biasa gedenya. Daya pukul dunianya ini tidak dimaksimalkan gitu untuk menghadapi konflik dunia ini. Gimana melihatnya, Bang? Indonesia. Tadi karena Anda melihat penduduk sebagai liabilities, beda dengan Cina. Strateginya beda gitu. Dan karena kita menganut prinsip individualisme yang begitu tinggi gitu ya, dalam perspektif sosiologis individualisme, dalam perspektif politik namanya liberalisme, dalam perspektif ekonomi namanya pasar bebas gitu ya. Kalau kita ngeliatnya kayak gitu. Jadi dalam dunia politiknya namanya liberalisme, dalam perspektif sosiologi namanya individualisme, dalam perspektif ekonominya namanya pasar bebas. Maka kendati Anda menggunakan Pancasila, kendati Anda menggunakan kayak gitu, dan kemudian Anda mau menerapkannya namanya model-model hukum yang demikian rupa, berpihaknya tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya, maka hasilnya menjadi Anda melihat satu kekayaan menjadi liabilities
jadi beban. Itu yang sejak awal salah dalam cara pandang. Kan kalau kita lihat dari beberapa sumber daya yang kita miliki dan malah dianggap sebagai beban, itu kan kelihatan dari pengelolaan sumber daya alam. Kita bisa ngelihat misalnya pada nikel gitu, kemudian dapat masalah. Kita bisa ngelihat pada emas, kita bisa ngelihat pada timah gitu ya. Itu kan jadi masalah semua. Padahal itu sumber daya kita yang luar biasa. Itu yang saya presentasikan kemarin di DPD. Betapa sumber daya alam kita yang mestinya memberikan nilai tambah luar biasa. Saya bilang bukan nilai ekspor ya, tapi nilai tambah ya. Itu malah jadi liabilities. Itu karena kesalahan dari cara pandang teman-teman mafia Berkeley yang orientasinya revenue, pendapatan. Orientasinya bukan value added, nilai tambah, tapi orientasinya pendapatan. Itu yang saya bilang tadi itu nampak pada persoalan di tekstil. Nah kalau tekstil aja kayak gitu, berarti yang lain juga kayak gitu. Nah ketika kita bicara sumber daya lebih jauh lagi, itu juga kelihatan pada frekuensi. Frekuensi itu sumber daya, tapi yang menikmati siapa? Begitu juga ketika kita bicara tentang uang. Oke, beberapa bank nasional tetap menguasai bangsa pasar. Dilihat dari besarnya aset. Tapi coba lihat ketika terjadi sungguh-sungguh the real competition gitu, persaingan sungguh-sungguh dalam pengertian uang. Wah, Indonesia terdikte. Jangan bilang fundamental makro itu kuat, hanya dilihat dari satu sisi. Tapi lihat secara menyeluruh gitu. Dalam posisi Anda bilang fundamental makro kuat, dalam posisi Anda bilang kita akan menghadapi ini dengan sepenuhnya tenaga, Anda tetap mikir redenominasi. 1.000 perak jadi seperak. Itu apa sih gambarannya gitu? Jadi banyak hal yang sesungguhnya menggambarkan Anda sesungguhnya rapuh, tapi Anda sedang bicara bilang kuat. Saya misalnya memburu tax ratio misalnya. Yang saya bilang tadi saya uber-uber. Balik-baliknya lagi gitu. Jadi kalau kita ambil dalam analisis menyeluruh, holistic analysis gitu ya, multi-structural analysis, maka ketika multi-structural analysis itu kita simpulkan dalam satu kata, maka problematiknya dalam satu kalimat gitu ya, maka problematiknya kita bukan sekedar salah urus dalam melihat sumber daya kita gitu, kita salah orientasi dalam salah paradigma gitu dalam memandangnya. Nah, saya kira karena presiden berganti tapi prinsip ekonomi politik yang tidak berganti, ya jadi begini. Kan Anda bayangkan yang mereka prinsip ekonomi yang ditegakkan oleh Soeharto sampai dengan sekarang pada hakikatnya tidak berganti. Dan pelakunya tetap sama. Misalnya kalau kita lihat beberapa orang yang berkuasa sampai dengan sekarang, ada yang sudah berkuasa 20 tahun kan? Presidennya sudah berganti 2 kali, tapi dia tetap berkuasa 20 tahun gitu, misalnya. Nah, prinsip ekonominya nggak berubah. Orangnya berganti di satu sektor, di satu kementerian portofolio menteri tertentu. Tapi sistemnya tidak berganti, ya berarti sistemnya terus tegak. Ya akan begitu terus gitu. Kita bisa lihat pada energi, kita bisa lihat pada pertanian, kita bisa lihat pada kehutanan, kita bisa lihat pada perdagangan. Gitu ya. Jadi beberapa sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak berganti sistem. Kita akan terus-menerus begini. Gitu. Hubungan ke daerah ditukar-tukar dari posisi otonomi langsung ditarik lagi dengan menarik kewenangan daerah ke pusat dengan lagi. omnibus law kemarin itu. Iya, ditambah lagi dengan sekarang mengacaukan persoalan pensiun PNS sama DPR nggak benar. Itu kan mereka nggak melihat. Harus saya bilang. Itu kan nggak melakukan studi banding pada negara menengah bawah, menengah atas, dan negara atas dalam kerangka pensiun. Pada saat yang sama Anda tidak melihat pengelolaan dana pensiun di Taspen kayak apa. Yang sudah saya bawa sesungguhnya sejak namanya era SBY kayak gimana itu pengelolaan pensiun. Saat Iqbal Tanro menjadi dirut ya gue udah protes itu yang namanya itu Taspen kayak apa. Coba tuh selisih itu kenapa berdirinya Bank Mantap. Nah gue dibuka deh gitu. Nah itu. Nah jadi ngelihatnya sepotong gitu loh. Nggak ngelihat secara utuh menyeluruh dan kemudian kehilangan detail gitu. Mau bicara detail tapi kemampuan detailnya kurang, jadi kan kacau kan? Itu masalahnya gitu. Terakhir Bang, sebagai penutup nih menuju 40 menit bincang kita, kan Bang Ihsanuddin Nursi sering bilang di Undang-Undang Dasar tuh sudah lengkap semuanya. Yang jadi masalah ini kok bisa para pemegang amanah ini tidak kembali ke Undang-Undang Dasar atau memang sudah terlanjur dengan Undang-Undang 2000 yang baru ini, atau ada apa di balik ini? Negeri kita ini kok
fondasi ditinggalkan begitu saja. Bagaimana, Bang? Partai politiknya sedang menikmati posisi sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Bohirnya gitu. Partai politiknya, apakah dia dalam posisi berkuasa atau tidak berkuasa, ini omongan saya berapa tahun lalu. Jadi gini loh, begitu yang namanya selesai amandemen, saya nulis, tulisan saya reformasi berbuah krisis konstitusi. Orang baru sadar sekitar 3-4 tahun ini. Nah, di awal Joko Widodo berkuasa, saya menyebut, ini dengan partai politik di acara satu TV swasta nasional berlabel asing gitu ya, dalam satu debat. Ini problem utamanya adalah partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Nah, konsep Undang-Undang Dasar 45 itu bukan partai politik yang menjadi pemegang saham. Partai politik hanya satu unsur. Unsur lainnya adalah utusan daerah, utusan golongan. Itu makanya saya kembali ke dalam rujukan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6, dan soal hak asasi bersama dengan peranan partai politik. Jadi artinya ketika kita lihat orang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ini saya ngomong kayak gini nyesek tahu nggak? Karena saya ngomong kayak gini nggak cuma sekedar ke level para orang-orang yang kayak gitu. Ke level orang-orang yang terdidik gitu, ke level orang-orang berkuasa level menteri itu saya udah ngomong berkali-kali gitu. Tetapi nggak ada kesadaran bagi mereka untuk sesungguh-sungguhnya kembali berorganisasi. Saya misalnya gini, kemarin saya ketemu seorang tanggal 20, sekarang tanggal gitu. Jadi sekitar 3 minggu lalu, saya ketemu seorang pejabat yang sudah berpengalaman dalam berpolitik. Ini harus diomongin ke publik nih. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Saya bilang gini, ketika Anda sibuk-sibuk dengan pokok-pokok haluan negara, PPHN itu, dan Anda sibuk nanti produk hukumnya apa, apakah produk hukumnya undang-undang, apakah produk hukumnya TAP MPR yang tidak bisa dilahirkan oleh TAP MPR, karena MPR tidak lagi bisa bersidang, dan tidak punya produk hukum, ataukah kemudian lahir lagi melalui PP atau apa, terserah gitu ya. Karena Undang-Undang RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, selesai nanti di 2025. Berarti 2024 tidak ada pengganti RPJP. Pertanyaan besarnya begini, kenapa Anda sibuk di PPHN, pokok-pokok haluan negara, dan pada saat yang sama Anda tidak sibuk tentang bagaimana mengatasi hubungan antar lembaga negara, lembaga tinggi negara. Bagaimana Anda menyelesaikan hubungan misalnya, ingat nggak ketika BPK dengan KPK berbeda dalam persoalan Freeport? Ingat ya, konflik antara BPK sama KPK. Dulu pernah itu. Ribut cicak sama buaya. Itu kan ribut soal Ahok. Dalam konstruksi pendapat BPK menyatakan ini memenuhi unsur, sementara KPK menyatakan tidak ada niat jahat. Itu konflik kelembagaan nggak selesai itu. Begitu juga ketika kemarin DPD mengajukan gugatan presidensial threshold 0% ke MK. Itu konflik kelembagaan. Itu naik ke krisis konstitusi itu. Begitu juga ketika Anda sekarang membebaskan habis-habisan ke berbagai sektor gitu ya. Itu konfliknya bukan sekedar konflik antar presiden tapi konflik ke DPD, karena DPD menemukan kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan. Itu konflik kelembagaan, itu konflik konstitusi. Dan kemudian segelintir orang sekarang merasa jika kembali ke Undang-Undang 45, bahkan ada salah tokoh Islam, dan dengan bangga, saya tidak ingin kembali ke Undang-Undang 45, saya tetap akan bertahan dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ngomong dengan tegas di forum gitu. Nah ini tokoh politik Islam nih, saya nggak usah sebut siapa namanya gitu. Depan saya ngomongnya, dia tidak pernah pelajari dengan baik Undang-Undang Dasar 45 dengan kekurangan-kekurangannya atau kelebihan-kelebihannya. Saya sampai di depan forum itu karena berikutnya saya menjadi pembicara, saya bilang, Bu yang ngomong tuh pakai keluar Betawi, pakai otak gitu. Bahasa Petamburan nih keluar. Jadi cara berpikirnya itu gitu loh. Jadi maksud saya, misalnya kelemahan tentang presiden dan wakil presiden dipilih untuk 5 tahun sekali dan sesudahnya dapat kembali. Itu kan presiden pemerintah belajar dulu tata negaranya dengan benar. Belajar dulu tata negaranya dengan benar. Itu ada TAP MPR-nya. Anda bikin amandemen itu tidak ada TAP MPR-nya. Sementara yang namanya bikin 2 periodisasi itu ada TAP MPR-nya. Coba. Beda nggak?
Iya. Beda banget. Jadi lagi-lagi kalau kita mau balik, oke, sejumlah orang menyatakan Undang-Undang Dasar 45 itu kolot gitu ya. Itu sudah obsolete kalau pakai bahasa kerennya. Tahu ya obsolete maksudnya ya? Iya. Ya sudah, udahlah, udah luar, sudah nggak tahu, udah kolot dengan zamannya lagi gitu, sudah bukan zamannya lagi gitu. Sementara PKI menyebut PKI akan selalu hidup di setiap zaman karena PKI lahir dari anak zaman. Itu gimana tuh? Nah, ini kejadian. Jadi dalam pandangan saya politik praktis dengan politik ideal. Jadi politik realitas dengan politik idealitas itu harus dijawab oleh kemampuan idealitas. Dan politik idealitas yang bisa menjawab realitas itu adalah politik idealitas yang punya jangka panjang ke depan itu dengan hebat. Dan itu hanya dimiliki oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya harus akui ada kelemahan di dalamnya. Oke, kita main. Maka kita bilang, kita kembali, lalu kemudian kita perbaiki dengan catatan-catatan tertentu. Dibikinlah DPD. Saya nggak sedang mendukung DPD nih. Saya coba menyatakan DPD satu langkah lebih cepat dibanding pemerintah sama DPR dalam rangka menata kehidupan bernegara. Dia bikinlah peta jalan tentang apa yang ada dan tentang apa yang sudah disiapkan dan bagaimana memperbaikinya. Saya kira sudah, makanya kemudian DPD menjadi sorry to say nih, anak Betawi bilang jadi muara comberan. Ya karena semua kotoran larinya ke situ. Muara comberan artinya semua ungkapan kotoran bahasanya ke situ. Gitu. Tempolong mayor kata orang Betawi. Jernih melakukannya gitu. Iya, oke. Nah, waktu pula Bang Ihsanuddin Nursi yang menyebabkan kita harus berputus kata pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di negeri kita ini, karena dengan doa setidaknya pendengar radio Silaturahim kekuatannya itu luar biasa. Apalagi doa orang yang terzolimi, kalau Anda terzolimi, begitu. Bukan begitu Bang Ihsanuddin Nursi? Iya. Jadi sebagai penutup, saya sudah 43 menit nih, 42 menit. Sebagai penutup, Allah selalu bersama orang beriman. Allah selalu menolong orang beriman. Tapi masuk klasifikasi iman yang bagaimana yang Allah bersamanya, dan iman yang bagaimana Allah selalu menolongnya. Nah kalau imannya iman basa-basi gitu, imannya iman dalam posisi manipulatif gitu ya. Kalau giliran pemilu aja jadi nampak kelihatannya muslim beriman gitu, rapi gitu ya. Ya Allah nggak akan nolong. Satu. Yang kedua, Allah tidak akan nolong juga kalau riba tetap berjalan. Tidak akan nolong. Karena Allah justru akan memerangi. Yang kedua. Yang ketiga, Allah juga akan kesulitan untuk bukan kesulitan. Allah juga tidak akan mau memberikan pertolongan untuk memberikan jalan kemudahan bagi hambanya yang ternyata kualitas imannya itu begitu mudah dibeli dengan kekayaan dan dengan jabatan. Nah, karena itu agar tidak terjadi iman kita mudah dibeli dengan jabatan dan kekayaan, agar iman kita kemudian tetap kokoh dalam yaumil akhir, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan iman kita memang dalam posisi hanya Dia sebagai satu-satunya punamah wa ni'mal wakil ni'mal wala nasir, maka kita perbaiki dulu ke dalam keimanan kita. Memperbaiki keimanan itu membutuhkan kesungguhan, dan salah satu bentuk kesungguhan itu seperti yang Rasul selalu bilang, sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah menjadi tanggung jawab saya, benar karena Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.